Halo guys, ketemu lagi bersama Cursing Band. Curhat singkat bareng apa? Bareng Anima. Yes, bareng anime. Selamat datang di Cursing Band. Judulnya hari ini kita bahas tentang mantan boleh ajak balikan nggak? Boleh nggak, Kis? Menurut aku nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Kan katanya buanglah mantan pada tempatnya. Iya. Ya kan? Tapi pernah kangen mantan nggak? Nggak munafik ya, kita pasti pernah lah. Iya, betul. Karena kan apalagi kalau punya pasangan, hubungannya itu lama kan sama pasangan kan, pasti adalah kangen-kangen kayak pernah ini, pernah itu, pernah makan bareng ya kan. Iya. Jadi pasti ada Kalau kangen. Rosa gimana? Pernah kangen nggak? Pernah lah. Masa nggak pernah? Kangennya tuh bukan kangen orangnya, kangen kayak pernah ada di momen yang kayak seneng gitu. Ingat momennya tuh seneng. Iya, aku pernah kayak gini. Misal lihat orang gitu kan, pernah kayak gini, jadi kayak teringat aja gitu. Bukan kangen orangnya. Kalau orangnya kan udah selesai, ya kan? Iya. Ya udah, lanjut kita baca thread dari teman-teman. Rosa dulu ya. Boleh. Ada beberapa thread ini. Ini yang pertama dari Secariasih namanya. Ketemu mantan di jalan enaknya ngapain? A. Ajak ngobrol. B. Ajak balikan. C. Cuekin aja. Mi. Disapa aja. Kalau Rosa pilih jawabannya mana tuh? Senyumin aja gak sih sambil cuek-cuek aja? Kalau dia senyum ya kita Nggak senyumin. lihat nggak sih? Iya, kalau dia senyum ya kita senyumin balik kan, biar kelihatan ramah, biar kelihatan aja. Tapi kalau dia nggak senyum ya udah cuekin aja. Kan asing. Iya, seharusnya kan pura-pura nggak lihat. Pura-pura ngeliat, tapi jangan kelihatan. Jangan kelihatan pura-pura ngeliatnya ya kan. Selanjutnya ada balasan nih, dari Valisa underscore Agitama. Makhluk apa sih mantan itu? Emang kelihatan? Enggak. Kira-kira mantan itu makhluk apa ya? Tidak terdeteksi makhluknya. Ya kan? Katanya terus dibalas lagi sama Secariasih, mantan datang tak diundang, pergi tak diantar. Seperti jelangkung aja Jelangkung ya? gitu. Makhluk halus. Datang tak diundang. Aduh. Apa? Datang tak diundang, pergi tak diantar ya? Kebalikan berarti ya sama jelangkung ya. Kalau jelangkung datang diundang, pergi nggak diantar. Begitulah mungkin. Tapi Gitu. kan mereka sejenis. Oh, sejenis ya. Nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Lanjut, Kis. Selanjutnya ada lagi dari Ani underscore Kafi. Disapa dong, kiss dulu. Katanya nggak bisa hidup tanpa aku. Tahu-taunya dia bahagia sama anak istrinya. Oh, itu ini apa namanya, nyindir sarkas dia. Iya sih, karena biasanya kan pasti ngomongnya gitu nggak sih? Iya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Betul. Tapi ujung-ujungnya nyatanya mereka ada simpanan. Aja, kan? Ada simpanan. Itu kata-kata buaya. Kan buaya darat laki-laki. Perempuan juga sih. Ya tergantung orang lah ya. Terus ada balasan lagi. Dari Puput Kopul 88. Sapa aja lah suamiku yang nyapa sambil ngerangkul. Saya ngeliat saya ke mantannya waktu nggak sengaja ketemu di mall. Padahal putusnya mereka sepertinya nggak baik-baik saja karena si mantan selingkuh. Tapi saya juga waktu ketemu mantan saya sapa sih buat nunjukin nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa gitu loh, nggak ada lu juga. Betul sih, sapa aja. Mau pamer, ini ceritanya mau pamer pasangan. Tapi menurut Rosa mantan itu gimana sih? Kalau menurut pribadi? Maksudnya apanya nih? Tentang mantan itu, mereka kan juga pernah mengisi kehidupan kita lah ya. Oh iya. Kalau udah selesai menurut saya nggak usah diingat. Kalau ketemu ya kalau dia senyum ya udah senyumin aja. Maksudnya kayak Rosa pernah menyesal gak sih kenal sama dia gitu? Enggak lah, nggak menyesal. Apapun itu yang udah terjadi kan kita tetap happy waktu di masa itu ya kan. Walaupun akhirnya asingnya itu gara-gara hal nggak enak asingnya. Kalau Rosa ya.
Iya sih. Aslinya gara-gara nggak enak, tapi kita pernah happy sama mereka, ya kan, sama dia tuh pernah happy. Jadi ya udah nggak apa-apa, jadikan pembelajaran aja. Nanti kalau kedepannya udah tahu kalau ada kata-kata yang kayak dia kamu bulan kamu bintang, ya berarti lebih mirip, ya kan? Iya sih. Udah bisa baca kita endingnya. Kalau Balkis gimana? Punya dendam pribadi nggak? Nggak punya dendam juga sih, walaupun udah jadi mantan. Terima kasih juga sih karena waktu-waktunya yang udah diberikan, walaupun terakhirnya berakhir juga ya kan. Iya kan, betul. Tapi nggak pernah misal juga sih, karena setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu juga ada masanya. Iya, jadi yang datang ke kita tuh nggak hanya negatif aja, positif juga ada gitu ya. Ya, karena mantan itu kan nggak dari awal dia buruk kan, selama pas kita jalaninnya juga baik-baik aja gitu. Betul. Kalau tiba-tiba datang aja nikah mau nggak? Nggak lagi deh. Tapi bisa dipertimbangkan nggak sih? Ya nanti deh kalau bisa kenal sama yang baru, kenapa enggak ya kan? Ya udah jadi cadangan dulu, kalau udah ada yang baru nemuin yang baru, terus kalau nggak ada ya udah balik lagi. Karena capek juga kalau kenal dari nol. Tapi lebih baik orang baru. Aku sih bukan orang baru gitu, kita selama masih belum nikah itu kita harus mempertimbangkan, karena seumur hidup itu bukan sebentar. Kayak pacaran ada masalah, oh kita nggak suka sama sifat dia yang ini, berarti kita cut terus. Tapi kalau udah nikah kan nggak bisa gitu. Iya, kalau dia berubah harus betul-betul. Kalau dia berubah kita harus cari yang betul-betul sih. Betul. Jadi kalau dia berubah nggak tahu sih, bisa dipertimbangkan lah ya, mikir lagi. Tapi kalau kita putus itu kita juga pasti mencari alasan kan, biar nggak balik ke dia tuh apa yang membuat kita benci sama dia itu, biar rasa kita nggak tumbuh lagi. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ya udah, lanjut ke thread selanjutnya ya. Dari Erisha 95. Pernah nggak diajak mantan balikan padahal udah sama-sama menikah? Entahlah gimana konsepnya. Kayak mana ceritanya diajak balikan tapi sama-sama menikah? Ini bibit bobotnya selingkuh. Ya kan? Tapi aku juga pernah gitu loh, Sah. Siapa? Mantan aku ngechat tiba-tiba kayak gitu kan. Tiba-tiba nanyain, kamu masih sama yang lama nggak? Katanya gitu. Terus kan aku jawab, enggak, udah berapa lama, kata dia. Terus aku jawab, udah hampir setahun sih nggak sama dia. Terus dia curhat kayak gitu, sekarang aku udah nikah, katanya gitu kan. Tujuannya? Intinya dia bilang dia nyesal nikah sih. Oh, dia nyesal nikah. Iya, kalau tahu aku udah putus sama yang lama, katanya mau balik sama Balkis. Mau balik aja, katanya gitu. Tapi karena udah kelamaan nunggu, dikira nggak putus lagi sama yang lama ini. Oh, dia masih berharap ya. Dengan alasan dia dengan cewek itu dijodohkan. Tapi jahat nggak sih laki-laki kayak gitu? Iya. Karena dari awal dia menolak perjodohan itu kan. Iya, betul. Iya. Ya, kita juga sebagai sesama cewek ya nggak mau merespon lagi gitu kan. Iyalah, karena bagus kita tahu kayak rasa sakitnya gitu. Pokoknya kita tuh mau cinta yang nggak harus menyakitkan perasaan orang lain kan? Iya. Betul sih. Gimana pun kita sesama cewek itu kan nggak boleh saling merebut lah ya. Walaupun betul. Banyak yang kayak gitu. Harus jaga perasaan kan. Bahkan sama teman aja, kalau kita pacaran punya mantannya si teman kan ada adab juga kan. Nggak enakan gitu kan. Iya. Walaupun nggak ada salahnya sebenarnya. Apalagi ini masih satu kampung kan. Iya. Apa namanya? Pengantinnya itu ya. Pengantinnya. Jadi ya udah deh, kita pun udah tahu dia nikah, ngapain aja dibahas gitu kan. Iya, harus sadar diri, Kis. Gimana pun udah punya orang, kayak mana pun nggak mungkin balik lagi juga kan. Betul. Ya udah, lanjut, Kis. Kalau Rosa ada pengalaman nggak sih? Oh, enggak. Mantan Rosa belum nikah. Ini kita lanjut, ada dari nomor HP misalnya 085 underscore 69 62_5418. Kok abis ini kita telepon ya. Abis ini kita telepon. Yang nyari jodoh nih boleh.
Ini kalau saya pernah, tapi statusnya dia joken. Joken apaan ya? Apaan joken? Nggak tahu. Jomblo keren kali ya? Joken. Nggak tahu. Joken. Saya belum nikah. Saya tanya memang benar joken. Coba buktinya, jangan berpikir negatif. Saya minta bukti sertifikat resmi kalau sudah joken. Dia belum urus. Oh, mundurlah daripada kasus. Joken itu apa ya kira-kira? Nggak tahu. Terus katanya sertifikat resmi apaan? Kok ada sertifikat resmi? Karena udah nikah nggak sih? Iya. Cerai. Oh iya, nggak tahu, nggak paham. Mungkin sih, nggak paham juga kita apa itu joken. Iya, langsung lanjut Kis. Udah, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Tan BRG. Pernah kejadian ada mantan yang udah nikah ngontak terus bilang, seumur hidup aku nyesal nggak nikahin kamu, Dek. Wih. Aku harus berkata apa? Bodoh katanya. Jadi yang namanya penyesalan itu datangnya di akhir. Yang awal itu namanya pendaftaran, ya kan? Sebelum Iya, daftar ya betul. mikir dulu 1000 kali. Jangan nanti ketemu sama yang namanya penyesalan. Gitu. Iya. Lanjut, Kis. Selanjutnya ada dari Vitoshin.author. Pernah tiba-tiba di chat, hai dong. Tapi nggak dibalas, langsung diblokir. Nggak mau tahu dia tujuannya buat apa menghubungi lagi. Dan nggak ada kepentingan juga buat tetap jaga komunikasi. Jindasim itu paling di hai cari cara. Jangan sampai ngasih celah sedikit pun. Nah, jangan sampai kasih celah. Berarti Jindasim nggak tuh? berarti Balkis tadi sempat balas ya? Sempat balas, kan awalnya nggak tahu kok dia ada nikah. Oh, karena nggak tahu kabarnya ya? Iya, kan kita cek juga profilnya. Ternyata dia juga nggak upload sih foto pernikahan dia. Oh iya. Karena ada foto anak kecil, jadi kan kita kepo gitu. Oh, berarti udah punya anak ceritanya. Ada. Tapi kan nggak mungkin lah ya, nggak ada perasaan cinta tapi berhasil Iya, itu ciptain anak Jimdasim gitu. katanya, Jimdasim. Jadi kalau ada yang udah nikah mantan deketin, kalau balas sekedarnya aja boleh, langsung cut off, block juga boleh ya kan, asalkan jangan ada celah untuk selingkuh di belakang gitu, sama-sama jaga perasaan lah. Oh iya, kok ada cerita mantan, aku ada cerita nih. Apa? Cerita dari saudaraku ya, tante aku lah. Apa katanya? Dia dulu itu ada pacaran sama kakak kelas dia. Terus? Tapi cowoknya itu setia sih. Sampai suatu saat cowoknya itu ketahuan mencuri gara-gara pergaulan bebas gitu. Mencuri? Untuk hal negatif gitu, untuk make gitu kan. Oh, terus? Jadi sampai suatu saat dia ditangkap polisi gitu. Tapi orang tuanya orang berada nih, asal laki-laki itu. Oke. Dia datangin ke rumah tante aku pagi-pagi gitu untuk ngeliat tante aku terakhir kali sebelum dia ditangkap, masuk penjara. Padahal posisi pagi itu polisi udah datang ke rumah dia gitu. Iya. Tapi dia mohon-mohon gitu kan untuk terakhir kali. Tapi itu juga nggak ngomong sih, soalnya zaman dulu ya, belum ada ponsel itu. Oh iya. Cuma nungguin di depan, cuma ngasih surat untuk terakhir kali kayak gitu. Surat. Iya. Terus udah beberapa tahun kemudian, kamu tahu nggak? Kenapa? Dia kan datang lagi gitu, balik. Posisi tante aku nih nggak tahu kalau dia pas hilang itu masuk penjara. Oh, terus? Ternyata pas balik itu dia juga udah nikah, tapi dia nggak bilang sama siapa-siapa, dia tetap deketin tante aku kayak gitu. Tantenya mau? Sampai kan posisi itu kan nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, apalagi zaman dulu kan nggak ada HP, susah gitu kan. Jadi posisi terbongkarnya tahu rasa apa? Apa? Orang tua si cowok masuk ke rumah sakit. Tapi
menurut aku orang tua si cowok ini brengsek juga sih. Terus berarti orang tua ada Iya. jalanin hubungan juga gitu? Bukan gimana ya, Sah. Orang tua si cowok ini kenal juga sama tante aku, tapi dia nggak ngasih tahu juga Kalau udah nikah? kalau anaknya itu udah nikah gitu. Jadi pas dia datang ke rumah sakit Bimo itu, terkejut lah Kaget ya. anaknya ini, karena ada istri anaknya juga di situ. Udah punya Yang tante anak. aku nggak tahu apa-apa ini kan, ya bodoh amat gitu kan. Nggak tahu mungkin saudara dia atau apa gitu. Jadi nggak lama dari itu, laki-laki ini datang masuk ke dalam itu, terkejutlah dia. Dengan bodohnya laki-laki itu juga ngomong, ini aku samarin aja ya namanya. Boleh. Nama tante aku. Oh iya boleh. Hei Marlina, sayangku, cintaku. Depan istrinya dia ngomong gitu, Sah. Terus istrinya kan ada di tempat itu juga kan? Di ruang itu juga kan? Iya. Kan kesel. Iya. Posisi tante aku nih pergi sama kawannya. Terus kawannya tuh, iya kayak gitu. Oh, suasana ruangan ini aneh, tiba-tiba cewek itu berubah. Suasana hatinya kayak itu yang sebelah mama gitu kan. Terus kayaknya kawan tante aku ini udah sadar kalau itu pasangannya Tata kayak gitu. Baru mau ya. Tapi cowok ini tetap ngejar-ngejar si tante aku gitu. Sakit nggak sih kayak gitu? Sakit lah. Berarti memang belum selesai. Nggak tahu sih, tapi kabarnya sampai sekarang ya cowok itu masih ngejar-ngejar tante aku, padahal Udah punya cowok anak. itu udah nikah beberapa kali. Aneh nggak sih? Oh, udah nikah. Dan setiap sama istrinya dia selalu nyeritain tante aku. Ya Allah, terus istrinya sabar aja gitu, dengerin aja gitu. Kan istrinya udah beberapa juga, Sah. Oh, nggak tahu deh orang-orang. Ya kan, tapi memang kita jadi cewek ya jangan mau kalau diajak kayak gitu, jangan ada celah sedikit pun langsung blok aja kayak kakak tadi bilang ya kak. Iya. Gitu. Terus ini ada balasan dari Erisha 95. Betul kak, semakin dibiarin semakin banyak chat masuk autoblok ya nongol di APK lainnya. Jadi sampai sekarang Tante Balkis masih ini, ladenin nggak? Nggak diladeninya lagi sih. Iyalah. Tapi tantenya udah nikah kan? Udah punya anak juga. Iya. Udah anak 3 tante aku. Berarti itu memang suka banget ke tantenya mungkin ya? Laki-lakinya ya? Iya. Mungkin. Karena udah beberapa kali nikah juga laki-lakinya kan? Iya. Mungkin cinta mati yang nggak bisa dimiliki kayak gitu tuh contohnya. Ya kan? Yang barusan gimana menurut Rosa ini? Apa tuh? Mantan itu perlu diblok apa enggak sih? Perlu di apa? Diblokir atau enggak sih? Kalau Rosa blokir. Walaupun nanti ada di aplikasi lain kayak kakak tadi bilang kan. Terus nongol di aplikasi lainnya. Rosa blokir karena memang menutup komunikasi apapun itu. Karena Rosa kalau udah selesai ya udah. Karena sebelum selesai itu pasti kita ada udah putus balikan kayak gitu. Putus nyambung. Iya. Jadi kan udah capek jadi ya udah sekali. Dan kalau udah iya udah klik udah bulat gitu nggak mau balik lagi kayak gitu. Kalau Rosa blok aja ya udah nggak apa-apa. Kan nggak penting juga. Terus kalau temenan sama mantan bisa nggak? Mau nggak? Enggak sih. Nggak kan? Tapi menurut aku nggak usah diblok nggak sih, biar dia tahu juga. Biar tahu apa? Kita kayak mana setelah nggak ada dia. Nggak usah nggak sih kayak buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu kan dia aja. juga nggak ngechat lagi. Paling jadi penonton story. Iya kalau tujuan Balkis. Oh masih ada ya? Saling komen nggak? Enggak, cuma jadi penonton. Kasih lope-lope nggak di bawahnya? Enggak sih. Mana tahu kan kasih lope. Setia doang. Enggak, rasa orangnya kalau udah selesai nggak lihat ke belakang lagi, jadi otomatis nggak akan nyari lagi, nggak akan kepo-kepo lagi, nggak akan stalking lagi gitu. Iya. Ya nggak penting juga kan, ngapain dia tahu kehidupan kita kayak apa, ya kan? Biar dia tahu gak sih kok kita bisa tanpa dia udah berarti gitu.
nggak tahu sih ya, kalau menurut Rosa ya kayak gitu masih belum move on aja, masih ada dendam aja, masih kesel gitu, masih panas di hatinya. Kalau udah selesai ya udah nggak usah open lagi. Iya juga sih. Ya kan, jadi daripada ngestak di situ-situ aja perasaannya, ya udah nggak usah. Kalau memang nggak perlu, nggak ada hubungan apa-apa lagi, hapus aja kalau nggak di blok. Iya betul-betul. Ya, jadi berarti sampai sekarang masih bertahan, masih di save di WA-nya. Masih. Jadi masih sama-sama jadi penonton story gitu Oh, deh. kalau Rosa nggak bisa kayak gitu. Langsung say goodbye aja. Ya ngapain kan? Walaupun dia udah sama yang lain, tapi kan kita setia nonton. Oh itu masih ada harapan kecil-kecil. Ya aja, ini ada dari Nofri Psikologi. Langsung dibahas guys, langsung dibalik. Ya udah lanjut guys, baca-baca. Ini plot twist Genji sinetron jam 7 pagi banget. Udah sama-sama nikah, tapi ngajak balikan. Konsepnya mungkin kita gagal di season 1. Kalau gimana kalau reboot? Serius. Padahal mas skrip hidup udah beda genre, ya gak sih? Yang awalnya romantis jadi horor. Langsung ganti horor tuh. Iya. Walau kejadian gini yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi doa cepat-cepat biar dia segera sadar. Di dunia nyata. Di dunia nyata bukan drama TikTok. Stay waras ya, karena gak semua orang yang pernah indah lah ya diulang dari awal. Nah iya, ini tuh kayak kata-kata yang kalau laki-laki itu cuma jatuh cinta sekali, selebihnya cuma bertahan hidup. Setuju Baki sama itu? Menurut aku setuju. Setuju, kenapa? Karena banyak kawan-kawan aku kayak gitu. Pokoknya kalau laki-laki itu kayak mana tuh sama cinta pertamanya pasti udah habis di situ kayak gitu kan. Habis itu kalau udah putus kok sama yang lain juga pasti dia udah nggak se-excited itu lagi. Nggak se-excited itu lagi. Mungkin karena laki-laki itu lebih ke logika kali ya daripada perasaan. Jadi dia kalau dia berpikir kalau si cewek ini udah 2 kali diusahain tapi nggak mau, ya udah dia pergi. Gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Ya kan? Kalau kata-kata jangan mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, menurut aku gimana? Apa? Saya ulang apa? Kan misal jangan mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Walaupun dia udah lama putus, tapi masih kepikiran sama masa lalunya itu, menurut aku gimana sih? Kalau saya sih nggak mau ada di posisi itu. Kalau yang namanya belum selesai sama masa lalunya, berarti kita tuh yang kayak Balkis bilang tadi, udah habis cintanya sama di masa lalunya. Kita tuh cuman kayak apa ya kita bilang, teman untuk tempat pelarian nggak sih? Iya, tempat pelarian. Kita tuh cuman teman untuk si cowok ini bahas masa lalunya, ya kan sakit kitanya. Iya. Ya kan, jadi bertepuk karena sebelah bagi dia tangan. masih orang lama masih tetap jadi pemenangnya ya nggak? Iya, kalau misal dibanding-bandingin, dari dibanding-bandingin aja kita udah nggak seneng kan, dibanding-bandingin sama mantannya. Aku juga pernah dengar nih Apa? dari kawan aku, selama kamu masih mengingat masa lalumu, kamu akan terus menyakiti siapapun yang mencintaimu. Iya, Betul nggak menurut betul itu betul. Makanya kita jangan mulai hubungan sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Selesaikan dulu hubungan kita sama orang ini, baru kita mulai sama orang yang baru gitu. Jadi nggak ada yang Tapi nyakitin. sebagian orang kan pas kenalan itu dia ngomong kok dia betul-betul udah selesai, padahal kita tuh cuma jadi tempat pelariannya sebentar. Iya, ada orang yang sadar, ada orang yang memang sengaja cari obat, padahal sebenarnya obatnya bukan di orang lain, tapi dianya sendiri, cuman nggak paham orangnya. Ya kan, mana mungkin kita nyari orang lain hanya untuk jadi obat penyembuh kita, sedangkan lukanya ada di kita, masa kita pelampiaskan ke orang lain? Kan nggak adil rasanya, nggak adil banget kan? Iya, intinya jangan mencari 5% yang nggak ada di pasangan kita, gitu kan? Iya, betul. Jangan gara-gara 5% itu kita kehilangan 95% yang udah kita punya. Iya, habis itu kembali lagi nggak ada manusia yang namanya sempurna. Ya kan? Iya.
harus sama saling menerima lah ya. Iya, saling menutupi lah, saling gitu. Iya kan? Terus kayak yang komen tadi, karena nggak semua yang pernah indah layak diulang dari Iya. awal. Kalau memang awalnya aja indah, terus akhirnya gagal, ya nggak layak diulang lagi. Jangan pernah coba-coba, Iya. ya kan? Terus di komen lagi sama Erisha 95, betul Kak, aku nggak pernah tanggepin, biar pusing aja, namanya buaya, pasti ada aja cara merayu. Nah, itu udah dibilang, udah di-spill buaya. Terus Kis, baca thread selanjutnya. Selanjutnya ada dari Jovanka 08. Iya. Kalau mantan ajak balikan, kalian mau nggak? Mau atau enggak? Hashtagnya bukan saya. Hashtagnya. Iya, jawaban dari aku juga bukan saya gitu. Terus ada balasan dari Ai. Enggak, karena kalau sampai putus tandanya toleransi aku sudah diambang batas. Nah, kayak Rosa bilang tadi, kalau udah putus berarti udah selesai, udah benar-benar selesai. Nggak ada yang namanya pertimbangan lagi. Makanya Rosa ngeblok. Jadi Rosa tutup semua komunikasi gitu. Selanjutnya ini juga ada sah. Apa? Dari underscore Lenelen. Tergantung. Tergantung mantan yang mana. Iya. Wika. Bisa jadi. Kalau mantan yang paling disayang, ya udah deh balik aja, ya enggak sih? Kalau yang Tapi enggak deh. Kalau yang disayang bukan mantan lah. Nggak akan jadi mantan Ya, maksudnya. mungkin jadi mantan kalau. Iya. Terus itu yang komentar paling atas dari Putri, katanya tergantung versinya Kak. Itu bisa jadi tergantung versinya, mana tahu 3 tahun kemudian datang dia dengan versi terbaiknya, ya kan? Ya boleh aja, terima. Lanjut Kis, selanjutnya. Kitanya juga. Iya, tergantung kitanya juga. Kalau kita udah ada pasangan baru, dia aja ya nggak mungkin kita tinggalin pasangan ini kan? Iya. Ya kan? Lanjut Kis. Selanjutnya ada dari Atya.Asrianti. Siapa sih yang pertama kali pencetus kalimat cinta pria harus di orang lama? Nah. Misalnya hanya melanjutkan hidup. Nah. Please deh, kalau laki-laki punya pasangan baru, itu artinya dia jatuh cinta lagi sama pasangan baru. Nggak ada tuh habis di orang lama. Kalaupun ada yang balikan sama mantan, artinya ya jatuh cinta lagi yang kedua kali sama mantannya. Cowok nggak se-hopeless gitu berusaha mempertahankan pasangan di orang lama. Jadi buat para wanita nggak usah overthinking ya, suamimu itu cinta sama kamu. Iya, dari kasih kesempatan itu, dari kasih semangat sama kakaknya. Iya sih, tapi kalau dibilang nggak juga, kan bisa sering jadi dengar berita juga kan. Iya, bisa jadi bilang, enggak juga. Kamu itu nggak sebaik mantan aku loh. Iya, gitu itu dibandingin kan. Dia aja bisa kayak gini, berarti itu kan tandanya dia belum habis kan kalau masa lalunya. Terus kayak gini, kita pacaran aja kan sering gitu kan, Sah. Apa? Misal, mantan aku dulu aja nggak kayak kamu. Iya. Terus ya gini, kan? kita kalau mau cari pasangan ya cari sesuai sukanya kita kayak apa. Jadi jangan kita banding-bandingkan gitu, ya kan? Misal kita suka sama yang kulit putih, terus karena kita udah putus sama yang kulit putih, nikahlah, pacaranlah sama yang kulit sawo matang yang nggak putih banget gitu. Terus dibilang, dulu mantan aku putih, masa kamu kayak gini? Nggak, dibilangnya kita nggak rawat diri lah, nggak ini nggak itu. Kalau memang mau sama cewek yang putih, kenapa nggak cari yang putih? Kenapa harus ke aku kan gitu? Iya. Jadi kita harus cari yang memang kita suka. Jangan nanti banding-bandingin, mana tahu suka yang rambut panjang, rambut pendek, kita dekatinnya rambut pendek kan gitu kan? Iya. Iya, terus gimana menurut Terus Balkis? aku juga pernah dengar loh, Sah. Apa? Ada pendapat dari kawan kantor aku ya yang udah nikah. Jadi katanya kalau kita sebelum nikah itu kita masih punya kesempatan. Kita list apa sih yang kita cari calon suami kita itu? Iya. Misal sifat dia. Jadi selama kita pacaran tuh ada waktu 3 bulan itu. Apa sifat dia yang nggak kita suka? Tuh. Kayak gitu. Nanti kita bilang dia nggak berubah. Udah oke. Kita cari lagi. Apa lagi list-list kita yang kita butuhin kayak gitu kan? Iya betul. Jadi waktunya 3 bulan aja gitu. Bisa sayang apapun. Betul itu bisa jadi saran untuk kita juga yang belum nikah kan? Jangan tahu kita nggak suka cowok hitam nih, atau cowok yang
terlalu overprotective. Iya. Tapi kita masih bertahan gitu. Iya, betul. Itu sayang di kita nggak sih jatuhnya? Iya, betul. Terus jangan hanya karena pokoknya kita tuh harus cari yang bagian kita sukanya biar yang namanya cinta tuh nggak akan habis. Bisa jatuh cinta selalu karena kita suka, ya kan? Iya, karena kita ini manusia, jadi kita nggak bisa cari yang betul-betul sempurna. Jadi harus sama-sama saling melengkapi. Iya, betul. Saling menutupi, saling menerima. Jangan egois salah satu, pengen dimengerti aja, tapi dia nggak mau mengerti pasangannya. Iya, tapi memang kalau drama-drama kecil itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Iya sih. Iya kan? Lanjut, Kis. Baca thread. Selanjutnya ada Jamila binti Ahmad. Suami baik, pengertian, sabar, bertanggung jawab, menafkahi, nggak kasar, selalu belain istri. Itu kan uji cinta suami sama istrinya ya ibu-ibu. Perkara apa yang ada di hatinya jangan pertanyakan dari badan nyiksa batin. Mau cintanya habis wah, mau ada satu nama di sudut hatinya wah, tetap saja yang menang adalah nama yang tertera di buku nikah. Ya betul. Nama yang dia tanggung, hisapnya kelak di padang mahsyar. Jangan terpengaruh ke segala bocil-bocil TikTok deh. Iya. betul. Terus lanjut, Kis. Selanjutnya dari Atia.Asrianti. Kak setuju yang penting kita yang dipersatukan Allah. Jangan tapi gara-gara bocil kita yang dewasa jadi terpengaruh. Ini tuh efek-efek negatif dari sosmed ya. Jangan terlalu gampang terpengaruh juga, harus kasih batasan. Lanjut, Karena sesama pasangan itu kan juga punya privasi masing-masing. Iya, betul. Nggak perlu terlalu mencari tahu. Jangan di-up banyak-banyak gitu ya. Kan. Betul. Lanjut, Kis. Selanjutnya ada dari My.Story. Aku sedang jadi orang lama bagi seorang pria. Dulu aku menemaninya dari nol karena satu dan lain hal kita pisah. Dan aku menikah duluan. Saat tahu hubungan pernikahanku nggak baik-baik aja, dia berusaha kembali, padahal dia pun ada istrinya. Ya ini yang dia bilang, cintaku habis di kamu. Dengan yang sekarang aku hanya melanjutkan hidup. Kalau Balkis kayak gitu tetap mau. Itu sama aja kalau kita balikan sama orang, dia udah tahu dia sakit sama suaminya kayak gitu. Jadi berarti kan dia udah tahu kalau digituin sakit, tapi dia nyakitin. Misalnya laki-laki ini udah menikah juga, pasti kan laki-laki itu punya istri juga kan? Iya. Mana tahu punya anak. Jadi egois nggak sih? Iya. Kalau dia maksa harus balikan. Iya. Jadi intinya kalau dia sakit, cewek yang satu aja nggak tahu apa-apa ini juga rasa sakit gitu. Benar. Tapi mungkin harus melibatkan orang lain juga kan dalam kesakitannya. Tapi mungkin itu ujian setiap orang-orang ya. Ya kan? Kalau memang udah ada di lingkungan itu. Iya, tapi kita udah tahu rasanya sakit, jangan lakuin itu ke orang juga nggak sih? Iya, mungkin karena sabarnya terlalu luas atau saking tulusnya. Tapi itu kan menyakiti istri sang mantannya ini juga, Sal. Iya, benar. Tapi kan itu pilihan. Sama-sama kan udah menikah kayak gitu. Satu cewek yang ini, dia dilukai sama suaminya. Sedangkan cowok ini tahu perempuan masa lalunya dilukai suaminya, dia pengen balik gitu. Dia lupa kok dia udah beristri. Padahal sebelum menikah itu kan dia pasti memperjuangkan istrinya yang sekarang juga kan. Iya, nggak bisa ngambil dua-dua juga kan? Iya, nggak boleh egois ya intinya. Iya, betul. Mikirin yang hal yang ini aja, yang sah-sah aja, yang haram itu dijauhkan. Terus ada komen dari Atia.Asrianti. Semoga istrinya diberikan keluasan kesabaran dan suaminya bisa mencintai dengan habis-habisan ya kak. Mungkin seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan rasa cinta ke kamu bisa hilang. Cuman butuh proses aja mungkin ya.
Bisa Iya. jadi kayak gitu. Terus ada lagi komen dari Witan SPTN. Kalau dia masih komunikasi sama mantannya juga bahkan hampir H-1 pernikahan dengan pasangannya yang baru. Apakah itu hubungannya masih mencintai masa lalunya juga? Kayaknya nggak percaya kalau alasannya cuma iseng. Iyalah, apalagi yang nyuri-nyuri waktu secara terpaksa. Ya kan? Iya. Itu termasuk jahat nggak sih? Iya, Dia masih jahat. berharap sama Mm-mm. orang lama, tapi dia juga mengusahakan orang baru yang ini. Iya, betul, jahat. Jadi terakhir dia juga akan menyakiti Mm-mm. mantannya itu karena tahu dia akan menikah, dia juga nyakitin calon istri dia. Ya, dua-dua sakit. Kalau bisa dibilang mungkin tiga-tiga sakit. Kayak cadangan gitu Iya. loh, Iya. ya kan? Terus ada dari Kak Atia lagi, Kak ada loh yang emang beneran iseng dan ada juga yang emang beneran masih ada rasa sama mantannya. Tapi bukan berarti perasaan itu nggak akan hilang, Kak. Selama si pria berkomitmen dengan pernikahannya, aku orang yang sangat percaya bahwa cinta setelah pernikahan itu bakal tumbuh. Dan cinta karena terbiasa bersama juga ada, ya betul. Cuman butuh proses aja. Tapi kalau emang ada yang mau serius atau udah H-1 pernikahan itu, jangan ada yang deketin atau komunikasi. Kalau memang iya, iya. Kalau enggak gitu. Ya enggak? Iya. Ya kan? Jadi harus tegas kita. Kalau memang mau sama dia, ya udah sama dia. Kalau memang nggak sama dia, jauhi dia. Jangan dekatin dia. Pilih yang lain. Kalau udah sama yang lain, ya jangan dekatin si yang tadi gitu. Nggak boleh ambil dua-dua. Karena kan kita harus jaga perasaan orang juga kan. Iya. Ya, terus lanjut, Kis. Selanjutnya ada dari Rizky Oktariana. Setuju banget, nggak semua pria itu terjebak masa lalu. Justru banyak kok yang ketika memutuskan menjalin hubungan baru, mereka benar-benar membuka hati dan jatuh cinta lagi. Cinta itu bisa tumbuh lagi, bahkan bisa lebih dalam dari sebelumnya. Karena udah sama-sama dewasa, tahu apa yang dicari, dan belajar dari hubungan yang dulu. Jadi jangan langsung overthinking kalau pasanganmu pernah punya masa lalu yang penting sekarang dia memiliki kamu, setia sama kamu dan berjuang bareng kamu. Itu poin utamanya. Betul-betul. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik, ya kan? Iya. Selanjutnya ada dari Diari Umbu. Bukan habis di orang lama sepertinya, hanya ada satu sosok yang isi pojokan hati. Dia bisa dibilang punya tempat khusus, tapi nggak istimewa juga. Nggak cuma pria kok, wanita juga manusiawi. Iya, manusiawi sih sebenarnya. Cuman jangan sampai ke bawah setiap hari ya kan. Kalau nggak ya sakit kita dengernya. Iya. Apalagi suka membedakan itu ya. Mm-mm. Jangan sampai membanding-bandingkan. Terus, Kis? Selanjutnya ada dari Kak Atia lagi nih. Nah, kalau ini aku setuju Kak, karena yang namanya pernah bareng, pernah punya kenangan, kan rasanya nggak mungkin dilupain gitu aja. Ada tempat khusus, tapi bukan yang istimewa, dan bukan buat kembali juga, apalagi dia itu cinta lagi. Cukup jadi kenangan di pojokan hati. Iya, cukup jadi kenangan di pojokan hati. Aduh. Terus apa itu? Selanjutnya ada balasan nih dari Another Mystic. Ting. Apa iya? Coba tanya popnya dari cowok, dengan komentar dari cewek. Yang komen dari tadi cewek aja ya, kan cowok ya? Iya. Cowok pura-pura nggak lihat nih. Nggak berani mengiyakan. Atut dia, atut sama istri. Selanjutnya ada dari Sabrina Amaida. Coba-coba kamu tim perlu nggak temenan sama mantan? Kalau aku bisa bilang temenan sama mantan itu boleh, asalkan kamu udah selesai sakit hatinya. Jangan udah biasa aja, jadi pure bisa temenan. Kalau masih ngarep balikan, yang ada gagal move on. Kalau masih sakit hati, Yang ada ya dendam. yang ada dendam. Oh, jadi tim mana nih, Bakis? Tim, iya, temenan berarti ya. Berarti kalau masih save nomornya temenan kan? Nggak temenan juga sih, kan nggak pernah deket lagi juga selama pacaran, cuman jadi penonton story aja sih. Iya, Dia berarti, juga udah sama orang baru juga. oh iya, udah ya. Berarti cuman nontonin story-nya aja. Tujuannya apa? Biar ada setiap hari ada alasan sih
kenapa kita bisa melupakan dia. Biar apa? Dia sama yang baru gitu, ada alasan. Oh dia aja udah sama orang lain, masa aku nggak bisa gitu. Oh, berarti Balkis lagi cari penguat biar bisa Balkis sama orang baru ya, sedangkan masa lalu udah tapi Balkis belum gitu. Sebenarnya iya juga sih. Iya. Terus menurut karena gimana pun udah lama juga kan. Iya, berarti setahun yang lalu, pas iya, pas setahun. Pas setahun yang lalu. Ya udah nggak apa-apa, Bakis nikmati aja dulu. Selagi jangan apa? buru-buru juga Iya, kan. iya betul. Iya betul. Terus worth it gak sih balik sama mantan atau buang-buang waktu aja menurut Bakis? Menurut aku cuma buang-buang waktu aja sih. Menurut Bakis cuma buang-buang waktu aja. Nggak mau apa? Ceritanya singkat tapi belajar banyak dari buku yang pernah kita baca jadinya nggak sih. Jadi buang-buang waktu aja. Nggak mau nanya dulu nih alasan balikannya apa? Nggak mau mikirin dulu? Enggak juga sih. Karena gimana pun walaupun kita ingin tahu kehidupan dia, isi kembali kenangan dulu itu, tapi kita kan nggak suka dengan akhir ceritanya pastinya. Oh iya, tapi kan nggak selamanya toksik, nggak selamanya akhirnya itu buruk. Iya sih, tapi intinya kayak Rosa bilang tadi, sama kayak kita membaca novel yang udah pernah kita baca. Mau gimana pun kita tahu endingnya. Kita udah tahu endingnya pasti berakhir buruk kayak mana pun. Iya, maksud Rosa nggak mau dipikirin dulu, langsung nggak mau gitu. Enggak lagi deh, kayaknya. Berarti lebih baik sama orang baru. Iya, sama orang baru aja. Iya, nggak capek. Tapi harus selesai dulu sama masa lalu, betul-betul udah selesai dulu. Oh iya, berarti ini sekarang belum selesai ya? Kalau jujurnya belum sih. Belum. Yang putusin siapa kalau boleh tahu? Dianya atau Bakisnya? Sebenarnya pas itu kami juga putus baik-baik sih, Sah. Baik-baik. Emang kalau putus baik-baik itu nggak nyakitin? Lebih maksud Rosa ya, lebih nggak masuk akal kalau putus baik-baik menurut Rosa. Jadi kalau putus itu ya udah karena benci aja sama dia. Kalau putus secara baik-baik, ya udah kayak Balkis ini jatuhnya menurut Rosa. Enggak, maksudnya pas itu kan aku pernah nanya juga kita ini ke depannya gimana. Tapi dia nggak bisa ngasih kepastian. Kita sebagai cewek juga kan butuh kepastian. Iya betul. Kalau dia nggak bisa ngasih kepastian, kenapa harus kita pertahankan? Itu satu. Iya. Terus satu lagi, ya memang udah selesai sih. Kalau menurut Rosa ya, kalau diajak balikan, kalau menurut Rosa, kalau diajak balikan, nih, misal ada yang datang ngajak balikan kan Rosa nutup nih semuanya, nutup semua komunikasi, ya kan? Kita kan bisa lihat effortnya kayak apa ke kita, deketinnya ulang kayak apa kan? Rosa bakal lihat dulu alasan dia deketin Rosa apa, alasan kami dulu putus karena apa, terus lihat pikiran dia dulu sama sekarang tuh kayak apa gitu. Terus kita masih ada klik nggak? Masih ada untuk bisa diperbaiki nggak? Masih bisa saling maafin nggak? Masih bisa pahami nggak? Atau sedikit aja alasan? Pokoknya kita tuh harus cari dulu alasan perbaikinya gitu. Ya kan kita hargai juga. Mungkin niatnya udah baik, udah menyesal dia gitu kan. Tapi kita sebelum putus juga pasti udah mikirannya sih. Sebelum betul-betul mengakhiri suatu hubungan, kita pasti udah ngasih kesempatan, udah ngomong sama dia, sama dia, tapi kan dia sendiri yang nggak berubah. Iya, abis itu masalahnya dia udah cari di beberapa cewek nih. Dan nggak ada yang nemu yang kayak kita. Otomatis dia menyesal, ya kan? Karena dia udah menyesal, bisa jadi dia memperbaiki itu. Kan kita masih seleksi. Tapi kan sama aja, dia kayak mau mengut kita lagi gitu.
sama apa? Ini kita sampah kayak gitu. Oh, kan Udah gini. dibilang kayak itu, dia nggak dapatin sosok kita malah dipuput lagi. Iya, gitu. emang nggak salah sih. Makanya kita pertimbangkan dulu, maksudnya kita lihat dulu realitanya tuh kayak apa, alasan dia balik dulu kayak apa, alasan masa lalu kita berakhirnya kayak apa. Kalau memang ada hal-hal baiknya ya nggak salah untuk mencoba gitu. Dan hal positifnya kita nggak ngulang dari nol lagi sama orang baru. Kalau sama orang baru kan capek lagi kan. Iya kan? Iya, Jadi tapi nggak semua ending itu bisa diubah. iya, iya, emang Pasti dengan cara apapun, kayak buku-buku iya, apapun itu kok diubah pasti endingnya tetap sama ujung-ujungnya. iya, betul. Itu tergantung dari kita jalaninnya kayak apa. Jadi semuanya itu yang tahu ya cuma diri kita sama dia. Gitu. Kalau memang sama-sama udah baik, udah lebih baik versi terbaiknya, ya nggak ada salah untuk coba. Tapi kalau memang nggak mau ya itu hak kita. Semua jawabannya ada di kita gitu. Tapi kalau dipertimbangkan nggak salah, Kis. Ya kan? Iya. Karena untuk kedepannya kita juga harus bisa bedain loh, Sah. Iya. Kalau laki-laki itu mau menikah karena kita, atau dia mau menikah karena kita, atau karena kita dia mau menikah. Iya, kenapa menurut Rosa nggak ada salah dua-duanya? Beda. Apa bedanya? Kalau dia mau nikah, kalau kita nggak mau, dia bisa cari orang lain. Tapi kalau karena kita dia memutuskan menikah, pasti dia akan mengusahakan. Tapi kalau dia mau menikah, cuma mau menikah, dia kalau kita nggak mau kan bisa nyari orang lain nggak sih? Kalau menurut Rosa nggak ada salah sih dua-duanya. Maksudnya kayak gini, dia mau nikah karena ketemu kita, atau dia mau nikah ya karena kita, gitu kan? Menurut Rosa ya nggak ada salah. Karena di dua-duanya itu ada hal positifnya. Bisa jadi dia mau nikah karena kita, ya kita versi terbaik bagi dia gitu. Dia senang sama kita. Kalau yang karena kita dia mau nikah, ya kayak memang udah jodoh aja nggak sih? Pokoknya. Tapi itu berbeda loh, Sah. Iya, itu memang berbeda. Karena mau nikah dia milih kamu, atau karena kamu dia milih nikah. Iya, dia nggak akan milih yang jelek maksudnya. Maksud Rosa dia nggak akan milih yang jelek, Kis. Karena belum tentu waktu sebelum nikah udah ada cinta. Udah ada cinta. Jadi bisa jadi cinta itu tumbuh setelah kita nikah. Kayak tadi kakak bilang, berproses kan. Setelah bersama-sama baru kita bisa cinta gitu. Jadi nggak ada salahnya menurut Rosa di dua-duanya. Ya nggak apa-apa selagi itu baik. Dia pilih kita, nggak mungkin pilih yang buruk kan. Iya kan? Tapi karena nggak sih, karena dia ngebet aja kok gitu. Iya, tapi dia nggak mungkin salah pilih yang buruk kan? Maksudnya dia nggak milih yang asal-asalan kan? Iya kan? Iya juga sih, nggak Iya. mungkin dia ngajak orang nikah. Iya, nggak mungkin asal-asalan. Makanya saya bilang itu nggak bisa kita bilang buruk. Tapi ya kita lihat kayak mana perkembangan dari hubungan mereka. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang nikah karena kita atau memang mau nikah pas di waktunya itu, ya kembali lagi ke merekanya kayak gimana, nggak bisa kita bilang buruk, memang itu beda. Ya sih, berarti tergantung pribadinya lagi. Iya, tergantung pribadinya lagi. Terus sudut pandang setiap orang. Iya, beda-beda kan, jadi nggak ada salahnya. Karena kan nggak mungkin dia karena udah waktunya nih, udah umur mungkin ya, udah umurnya nikah, karena keluarganya udah nanya-nanya nikah, ketemulah sama kita, ya kan? Dia nanya mau nikah nggak? Dia milih kita otomatis bukan karena kita buruk kan, karena dia suka sama kita kan, iya kan? Walaupun karena itu mungkin dia juga tahu sifat kita karena iya, kenal atau gitu. Iya. Terus dia bilang dikasih waktu 3 bulan atau 6 bulan, kita mikir. Kalau memang nggak mau dia jauhi ya kan nggak apa-apa juga. Dia milih kita karena apa? Karena kita nggak buruk kan? Dia milih kita karena kita baik kan? Terus kita masalahnya kita mau atau enggak ya kembali ke kitanya. Kalau dibilang cinta ya pasti nggak 100%. Bisa tumbuh sama-sama. Ya kan? Iya sih. Ya udah, jadi dari kalimat itu nggak ada salahnya menurut Rosa, nggak ada salahnya, nggak apa-apa itu pilihan. Karena ujungnya sama-sama baik juga ya. Iya, dia juga iya. Asal milih. Iya. Coba sebutin apa tadi kalimatnya? Kalimatnya karena
karena mau nikah dia milih kamu, atau karena kamu dia milih nikah? Iya, kalau yang pertama kan tadi kalau dia nggak mungkin ngajak kita nikah karena udah waktunya ketemu kita, dia ngajak nikah, nggak mungkin kita karena kita buruk dia ngajak, nggak mungkin kan, pasti dia nyari yang terbaik kan. Tapi menurutku itu sama aja dengan target dengan tujuan nggak sih? Misalnya contohnya gini tante, Apa? misal dia targetnya umur 25 dia mau menikah. Iya. Jadi misalnya dia ngajak Rosa nih, mau nikah nggak? Rosa bilang nggak, pasti dia otomatis nyari orang lain. Iya. Tapi misalnya tujuannya memang Rosa kayak gitu, pasti dia akan mengusahakan kayak manapun bisa sama Rosa ini habisin waktu. Yang namanya target. Selamanya. Iya, gitu. iya betul. Yang namanya target, orang juga udah nyiapin sesuatu kok, bukan cuman asal-asal ngomong. Dia milih target, otomatis dia udah ada sesuatu yang dia siapkan. Iya nggak? Pernah nggak mikir kayak gitu? Iya kan? Betul Jadi juga nggak, ya. iya makanya jadi nggak ada salahnya. Misal Rosa target nih umur 28 harus udah nikah. Jadi siapapun yang lagi deket sama Rosa itu bakal nikah. Kenapa? Karena memang di umur segitu Rosa pengennya Rosa udah nikah. Otomatis 5 tahun kemudian dia udah ada target lagi. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak? Iya, betul. Yang penting dia nggak salah milih dan kita nggak mau-mau aja gitu. Kita nggak mau-mau aja. Kita juga harus menuntut. Kamu harus gini, kamu harus punya ini. Asalkan itu masih baik gitu. Jadi nggak ada salahnya. Iya, kita juga nggak bisa langsung nerima juga kan. Iya, kalau tapi misal kita juga harus melihat dia kayak mana orangnya. iya, nggak asal-asalan gitu. Semua orang punya target dalam hidup. Betul. Jadi gimana? Udah merubah belum pikirannya? Udah. Setuju. Apa? Jangan setuju guys. Apa? Jadi setiap orang itu kan punya target sendiri ya. Iya. Betul. Jadi kayak mana pun, kalau salah satu cewek yang dia mau udah gak mau gitu, ngapain dipaksain? Iya, gitu. betul. Itulah. Ngapain harus memaksakan kehendaknya di orang lain? Dan laki-laki itu kenapa nggak cari orang lain? Iya. Gitu. Dan laki-laki itu senang kalau kita hormati. Senang kali kalau kita hormati, iya kan? Jadi dia bakal senang sama orang yang memang menghargai dia gitu. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada salahnya. Menurut Rosa nggak ada salahnya. Kalau memang nanti ada yang datang sama Rosa dia belum 100% suka, tapi dia ngajak nikah karena umur atau karena target dia, ya nggak apa-apa. Selagi itu baik untuk Rosa. Kayak gitu. Iya, karena kita walaupun yang terbaik bagi kita belum tentu. Iya. Yang terbaik bagi menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah gitu. Iya, betul. Bisa jadi itu kita lagi diselamatin, cuman caranya begitu. Iya kan? Dengan menunjukkan keburukannya atau apa kayak gitu. Gitu. Jadi nggak ada salahnya terima selagi itu baik. Iya kan? Menurut Balkis, kalau balikan sama mantan ada alasan nggak? Apa kira-kiranya? Kalau balikan nggak lagi ya. Nggak lagi ya. Kalau orang-orang pada tahu, teman-teman kita yang denger nih ada alasan. Apa alasannya kira-kira? Yang pertama. Karena kayak manapun pandangan waktu itu kita udah tahu endingnya bakal kayak gitu. Walaupun kita mulai lagi nih, pasti akhirnya endingnya yang sama walaupun dengan cerita yang berbeda. Karena dia juga pasti mikir kayak gitu kan. Terus kemarin aja berantem hebat sampai putus kayak gitu. Nggak apa-apa, pasti balik lagi kayak gitu kan. Kalau kita kasih kesempatan, semakin pasti pikirannya ulang-ulang kayak gitu. Gitu-gitu aja. Ada buat kesalahan kayak gitu, nanti kan pasti dimaafin juga gitu. Kalau menurut Rosa ya, alasan orang yang bisa balikan lagi sama mantan, yang pertama ya masih sayang. Dan lupain orang nggak semudah itu. Ya kan? Untuk dekat sama orang baru nggak semudah itu. Iya, jujur. Aku juga, kalau jujur, aku pasti sayang ya sama dia, makanya nggak cari orang baru. Makanya nggak cari orang baru juga, aku nggak mau nyakitin orang baru cuma untuk pelampiasan karena nggak ada dia. Gitu. Iya, berarti masih sayang, makanya di save nomornya. Iya, masih sayang sih, tapi nggak untuk balikan lagi. Nggak untuk balikan lagi. Jadi kalau masih sayang itu masih berpotensi untuk balikan. Ya kan? Tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya ya. Enggak akan balikan lagi, cuman
mempersiapkan hati aja, betul-betul melupain dia baru buka hati sama orang lain kayak gitu. Jangan kayak sekarang ini aja masih 7 tahun, karena 6 tahun itu kan lama lah ya. Iya. Terus nggak semua buruk lah tentang dia, pasti iya betul yang baik-baiknya juga. Pernah happy bareng kan. Terus kan kita juga nggak bisa kan ngejudge dia yang buruk. Makanya kalau masih sayang ya berarti ada potensi untuk balik, bukan nggak ada 100%, mungkin ada 5% ya kan. Terus kalau mantan kita udah berubah menjadi lebih baik, dari masing-masingnya udah introspeksi, udah tahu salahnya di mana, karena kita udah tahu salah kita perbaiki gitu. Jadi nggak melulu melakukan kesalahan Tapi kayaknya kalau dalam prosesku nggak bisa susah, karena udah melibatkan keluarga juga kan. Oh iya betul, tapi kalau kepercayaan karena itu terbangun lagi susah sih, soalnya dari awal pacaran dulu pun orang tua udah nggak setuju gitu. Tapi dari awal betul-betul sayang, kita kan berusaha meyakinkan kayak mana pun. Iya, itu aja kalian pernah laluin masa itu aja kalian pernah laluin. Tiba-tiba udah putus kayak gini, kan orang tua jadi kesel sama dia, udah direstuin kayak gitu, udah ini. Iya paham. Kayak gitu. Jadi kan kita mikir juga, tapi orang tua ngomong, papa nggak akan ngerestuin ya kalau kalian mau nikah lagi atau balik, katanya. Oh berarti udah dibilang kayak gitu ya, udah keputusan kayak gitu kan? Ya udah deh, kita pun kayak mana kan, memang gak ada niat balik juga. Gak ada niat balik juga sekarang, kita kan nggak ke depan. Iya sih, tapi karena udah melibatkan keluarga besar dua-duanya. Iya. Terus ya, karena lebih susah. Menurut Balkis ada keuntungan nggak balik sama mantan? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita intinya udah tahu lah sifat dia kayak mana. Ininya apa yang harus kita cari coba. Iya, justru itu keuntungannya kalau kita balik sama mantan. Karena kita udah ngerti karakter dia, dia mengerti karakter kita. Jadi kita nggak mulai dari nol. Itu salah satu manfaat kita balik sama mantan, ya kan? Dan tapi kita juga ngerti keburukan dia. Iya, udah nggak apa-apa, nggak ada manusia yang nggak buruk, Kis. Tapi kan setidaknya kita bisa milih kayak gitu. Iya, betul. Kalau Balkis nih ketemu sama orang baru, ya kan? Kaget dengan keburukan orang baru. Terus dalam hati Balkis, oh kok dia yang baru ini lebih buruk dari sebelumnya? Kayak mana? Makanya jangan dulu deh. Berarti belum siap tuh, makanya Rosa bilang nggak ada yang tahu setahun ke depan kayak apa. Jadi kalau memang keuntungan balik sama mantan itu ada, karena kita udah tahu karakter masing-masing kan. Terus dari kesalahan yang udah pernah kita lakuin juga kita nggak mengulang lagi kalau kita udah sadar bahwa itu salah gitu. Bukan kita mau melakukan hal yang sama, tapi karena udah kita sadar, aku nggak mau kehilangan dia lagi karena kesalahan ini. Dia bakal ingat itu. Tapi pacaran itu kan juga sering putus nyambung kan dengan kesalahan yang sama. Iya, mungkin waktu itu putus nyambung karena masih anak-anak. Tapi gimana pun kita tetap si anak-anak sih. Oh, kalian sebaya ya? Makanya susah. Sama-sama ego kan. Iya. Gak ada yang air ya? Api dua-dua? Dua-dua. Membara. Satu bensin, satu ketamak. Langsung disebut. Ya kan? Iya. Terus keuntungan lainnya juga kita bisa lebih memahami keinginan satu sama lain. Kalau sama orang baru otomatis mulai dari nol kan, bangun komunikasi dari nol juga, gitu. Jadi ada keuntungan yang lebih tua nggak sih jadinya? Iya, lebih tua. Ya udah. Bisa menyimpangi sifat kekanak-kanakan kita kan. Kita sama-sama egois kalau seusia itu. Jadi dikit dipatik api aja makin besar. Tapi kalau kita kenal orang baru, kita belum bisa jadi diri kita sepenuhnya di hadapan dia. Butuh proses juga. Kalau sama orang baru, dia udah terbiasa sama kita. Gimana? Jadi nggak ada yang butuh dicari lagi sih. Nggak ada rasa nggak sih? Tapi kok sama orang baru itu jadi penasaran. Oh gitu. Dia kayak gini. Dia kayak gini. Tapi kok udah sama yang lama? Dunia itu luas. Pasti ada hal yang belum kalian lakuin.
Tapi masalahnya kami satu SMA juga, udah Satu kelamaan. sekolah. Iya Satu kan? sekolah, satu kelas. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, satu kelas. Lanjut pacaran pas tamat SMA sampai berakhirnya setahun yang lalu. Jadi, mana ya? Hampir tahu lah. Betul. Sama-sama kayak gitu kan. Iya, jadi ya Kis, kesimpulan dari Balkis bahas ini apa judul ini? Kesimpulannya nggak semua mantan itu buruk. Iya. Karena dimanapun dalam posisi pacaran itu kita pasti bahagia sama dia. Iya kan? benar. Ya karena setiap waktu itu ada masanya. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa juga ada orangnya. Jadi waktu yang bergulir juga meninggalkan kenangan gitu. Kita nggak bisa stuck di waktu yang sama kayak gitu. Iya betul. Jadi kita dunia ini luas, kita bisa mencari teman baru, kehidupan baru, orang-orang baru, nggak harus dia terus itu sih. Tapi belum dicari. Tapi belum dicari. Karena nggak menyakitkan orang baru juga sih. Iya, berarti masih proses untuk nyembuh ya Kis ya. Butuh waktu berapa lama? Nggak tahu sih. Nggak tahu, nggak bisa ditentukan ya. Iya. Jadi kesimpulannya mantan boleh ajak balikan. Tergantung orangnya lagi, pribadi orangnya. Iya, tergantung dari. Kalau masih memungkinkan, kenapa enggak? Tapi kalau nggak memungkinkan lagi, ya udah jangan dipaksakan. Iya, tergantung dari orangnya. Kalau menurut Rosa ya, yang namanya cinta itu stop, berhenti itu karena salah satu dari kita nggak mau usaha. Kalau satu orang usaha, satunya lagi diem, ya nggak akan jalan. Kayak gitu juga sebaliknya. Kenapa cinta itu nggak akan berhenti? Ya dua-duanya saling usaha gitu. Kalau ditanya mau balik sama mantan, mungkin bisa dipertimbangkan karena nggak semua hal itu buruk dan mengenal orang baru itu capek gitu. Iya betul. Tapi kesimpulannya titik tertinggi mencinta itu merelakan dia bahagia sama orang lain gak sih? Iya, berarti kita udah tahu dia nggak bahagia sama kita, ngapain dipertahankan? Lebih baik walaupun kita yang sakit ini dia bahagia sama pilihan dia gitu. Iya betul, berarti ikhlas nih ya ceritanya ya. Iya. Aduh. Karena cinta itu nggak harus memiliki selamanya kan? Iya, tapi kalau menurut Rosa cinta itu harus. Kalau menurut Rosa cinta itu harus memiliki. Iya, tapi kalau kita maksa memiliki tapi dia sakit, itu kan sama aja kita nggak ingin mencintai dia, sama aja kita cuma terobsesi dia itu harus jadi milik kita nggak ngerti perasaan pasangan kita gitu. Iya, menurut Rosa cinta itu harus memiliki. Kenapa? Karena Rosa mau cinta sama orang yang cinta sama Rosa, jadi kita sama-sama cinta. Kalau dia nggak cinta sama Rosa, Rosa nggak akan cinta sama dia. Jadi jangan kasih cinta itu sembarangan gitu. Intinya juga perasaan cinta cowok harus lebih besar daripada perempuan. Iya. Karena pada dasarnya perempuan ini mengikuti dia. Benar. Ada lagi yang mau dibilang? Itu aja sih kayaknya. Itu aja. Jadi kita tuh sebagai manusia jangan dulu pikir buruk. Lihat dulu kayak mana yang datang gitu ya. Iya. Ya udah deh, judul kita kali ini ya kembali lagi jawabannya ada di diri kalian sendiri. Pertimbangkan dulu baru ngambil keputusan. Jangan nanti karena katanya mantan buang tong sampah tapi bisa jadi itu hal terbaik untuk kita, sama-sama mau belajar ya nggak ada salahnya kan? Iya, jangan terlalu dengerin omongan orang juga sih. Iya, betul. Karena pribadi masing-masing. Iya, yang jalanin kita. Iya, yang jalanin kita. Udah Kis, itu aja. Ada lagi? Ya udah, itu aja ya. Itu aja. Ya udah deh. Dadah guys, sehat-sehat selalu. Di episode berikutnya guys. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Thank you for watching.